Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Maulida Rahmadini, di pelajaran Biologi. Apa kabar Ananda semuanya? Mudah-mudahan dimanapun Ananda berada yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan membahas mengenai bab ekosistem. Nah, di materi pertama ini kita akan mempelajari terlebih dahulu dasar dari bab ekosistem, yaitu pengertian dari ekosistem dan komponen-komponen penyusun ekosistem. Sebelum kita bahas mengenai materi inti dari video pembelajaran kali ini, ada baiknya kita terlebih dahulu mengetahui beberapa komponen pembelajaran. Yang pertama adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasar pada pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis komponen-komponen ekosistem dan interaksi antar komponen tersebut. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa dapat menganalisis komponen-komponen ekosistem dan interaksi antar komponen tersebut menggunakan model pembelajaran problem-based learning dengan benar serta menunjukkan sikap disiplin, bertanggung jawab, dan bekerja sama. Indikator pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu menjelaskan pengertian ekosistem, yang kedua menguraikan komponen-komponen dari ekosistem. Nah, masuklah kita kepada materi inti. Ini adalah materi yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Yang pertama adalah pengertian ekosistem. Istilah ekosistem seharusnya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Kenapa? Karena materi ini bukanlah materi yang baru. Materi ini sudah pernah dipelajari pada tingkat sekolah dasar maupun tingkat sekolah menengah pertama yang tergabung dalam pelajaran IPA. Sebenarnya apa sih pengertian ekosistem tersebut? Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ilmu yang mempelajari tentang ekosistem adalah ekologi. Ekosistem mempunyai dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai komponen biotik. Komponen biotik merupakan komponen yang berhubungan dengan makhluk hidup. Contohnya seperti manusia, kemudian ada tumbuhan, kemudian ada hewan, ada bakteri, ada jamur, dan segala bentuk makhluk hidup lain yang terdapat di suatu lingkungan termasuk ke dalam komponen biotik. Komponen biotik juga dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada produsen, selanjutnya ada konsumen, dan yang terakhir ada pengurai. Produsen merupakan organisme yang mampu membuat makanannya sendiri. Karena kemampuannya dalam membuat makanannya sendiri, produsen disebut juga sebagai organisme autotrof. Contoh dari produsen adalah tumbuhan. Yang kedua adalah konsumen. Konsumen merupakan organisme heterotrof. Berkebalikan dengan produsen yang autotrof, konsumen merupakan organisme yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, sehingga konsumen bergantung pada organisme lain untuk memperoleh makanannya. Konsumen dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan sumber makanannya. Yang pertama ada kelompok herbivora, adalah organisme pemakan tumbuhan. Di sini contohnya adalah kambing yang sedang memakan rumput. Yang kedua ada karnivora yang merupakan organisme pemakan daging. Di sini contohnya adalah singa yang sedang berburu mangsa. Selanjutnya kelompok yang ketiga yaitu omnivora, merupakan organisme pemakan tumbuhan dan daging. Contohnya di sini adalah ayam. Selain 3 kelompok tersebut, biotik juga dikelompokkan juga dikelompokkan menjadi 3 tingkatan berdasarkan makanannya. Ada konsumen tingkat 1, ada konsumen tingkat 2, dan ada konsumen tingkat 3. Untuk materi ini, pembahasan tentang ini akan dibahas di materi ataupun pertemuan selanjutnya mengenai piramida makanan, jaring-jaring makanan, dan rantai makanan. Yang terakhir, pengelompokan biotik yaitu pengurai. Apa itu pengurai? Pengurai merupakan organisme yang menguraikan makhluk biotik yang telah mati. Pengurai terbagi menjadi 2, yaitu detritivore dan decomposer.
Detritivore merupakan pengurai bahan organik yang lebih besar menjadi bahan organik yang lebih kecil. Contohnya di sini ada kepiting dan juga ada seafood. Yang kedua, dekomposer. Dekomposer merupakan pengurai bahan organik menjadi bahan anorganik. Contohnya ada jamur. Selain itu, ada organisme bakteri yang juga bertindak sebagai dekomposer. Nah, komponen yang kedua yaitu komponen abiotik. Berkebalikan dengan komponen biotik, komponen abiotik merupakan komponen yang berhubungan dengan benda tidak hidup. Contohnya ada air sebagai sumber kehidupan, ada tanah, ada batu, dan ada cahaya matahari. Meskipun kedua komponen tersebut tidak sama dalam anggota-anggotanya, namun antara biotik dan abiotik saling berinteraksi antara yang satu dengan yang lainnya. Dapat kita lihat pada gambar ilustrasi berikut ini. Di sini ada komponen abiotik meliputi cahaya, udara, dan ada komponen biotik yang seperti rusa, kemudian ada juga tumbuhan. Seluruh komponen-komponen ini saling berinteraksi membentuk ekosistem. Nah, demikian saja materi mengenai ekosistem. Untuk menguji pemahaman, saya berikan beberapa soal mengenai materi hari ini. Soal yang pertama. Ekosistem terbentuk karena adanya interaksi antara A. Makhluk hidup dan lingkungan biotiknya, B. Makhluk hidup dan lingkungan biotik serta abiotiknya, C. Makhluk hidup dan lingkungan abiotiknya, D. Makhluk hidup dan lingkungan fisiknya, atau E. Suatu komunitas dan komunitas lainnya. Kira-kira apa jawabannya? Iya benar, jawabannya adalah yang B, makhluk hidup dan lingkungan biotik serta abiotiknya. Soal nomor 2. Peristiwa yang menunjukkan bahwa komponen abiotik mempengaruhi komponen biotik adalah A. Meningkatnya kadar uap air menaikkan kelembaban udara, B. Panas sinar matahari meningkatkan suhu udara, C. Bakteri nitrogen membantu menyuburkan tanah, D. Meningkatnya kadar CO2 mempercepat laju fotosintesis, atau E. Penambahan pupuk dan menyuburkan tanah. Yang mana kira-kira? Iya, jawabannya adalah yang D. Meningkatnya kadar CO2 mempercepat laju fotosintesis. Soal yang terakhir. Pernyataan berikut yang tidak benar tentang ekosistem. A. Merupakan komponen penyusun bioma. B. Terdiri atas makhluk hidup dan tak hidup. C. Terdiri atas komunitas dan faktor lingkungan yang saling berinteraksi. D. Interaksi antar faktor-faktor abiotik membentuk keseimbangan ekosistem. Atau yang E. Kestabilan ekosistem ditentukan oleh keanekaragaman faktor biotik. Apa jawabannya? Iya, jawabannya adalah yang D. Oke. Nah, demikianlah evaluasi pada hari ini. Adapun kesimpulan kita pada materi kali ini yaitu ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan komponen biotik dan abiotik di lingkungannya, di mana ekosistem terbagi menjadi ekosistem darat, ekosistem air, dan ekosistem buatan. Baiklah Anda sekalian, mudah-mudahan materi kali ini bermanfaat dan dapat dipahami. Demikian saja, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di materi selanjutnya.